Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Penerapan Cyber Life dan kaitannya dengan ICT literasi. Kami yang berutakan saya sendiri, Rimbatri Cahya Jaya, Raden Muhammad Rizky, dan Puput Yasinta. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan, yaitu yang pertama adalah latar belakang. Era digital yang semakin berkembang, masyarakat dapat mengakses informasi secara real time. Informasi tersebut bisa diakses menggunakan smartphone, yang dimana hampir semua lapisan masyarakat memilikinya. Yaitu untuk masyarakat juga harus memahami apa itu cyber life dengan menerapkan ICT literasi. ICT atau Information and Communication Technology, yaitu di mana seseorang menganalisa, mengevaluasi, dan menciptakan informasi dalam berbagai bidang. Hasil analisa. Yang pertama ada dalam bidang pendidikan. Sangat penting untuk menerapkan ICT literasi di dalam pendidikan ini. Yang ketiga dalam bidang keuangan, dalam hal transaksi dan pembayaran jual beli dan sebagainya. Yang ketiga dalam bidang teknologi. Pentingnya akses informasi dalam dunia teknologi yang semakin berkembang. Selanjutnya ada ICT penting di berbagai bidang pendidikan. 1. Pelajaran jadi lebih mudah dalam belajar, karena kebanyakan pelajaran lebih suka praktek dibanding teori. Yang kedua, pengajaran jadi lebih mudah, mengajar jadi lebih mudah, menyampaikan materi dengan membuat presentasi-presentasi. Yang ketiga, bagi pelajar maupun pengajar, pemberian dan penerima materi atau tugas tidak harus bertatap muka. Jadi, jika pengajar berhalangan hadir, tetap dapat memberikan tugas atau materi melalui email. Selanjutnya ada ICT penting di berbagai bidang pendidikan. Yang keempat, dalam membuat laporan baik bagi pelajar maupun pengajar. Jadi lebih mudah karena jika memakai komputer akan mudah dikoreksi jika ada kesalahan. Yang kelima, dalam belajar, baik pelajar maupun pengajar akan lebih mudah mencari solusi sumber karena adanya internet. Yang keenam, pembelajaran yang menggunakan ICT atau TIK bisa dibuat menjadi lebih menarik, misalnya dengan memunculkan gambar atau suara, sehingga pelajar mudah menjadi lebih antusias untuk belajar. Yang ketujuh, segala sesuatunya pasti ada dampak positif dan negatif, tidak terkecuali pembelajaran yang menggunakan ICT atau TIK. Yang kedelapan, pembelajaran yang menggunakan ICT atau TIK hanya bisa dilaksanakan oleh sekolah yang mampu. Bagi sekolah-sekolah yang kurang mampu akan ketinggalan dan siswanya akan kesulitan jika mereka masuk ke sekolah lanjutan di kota besar yang sudah sering menggunakan ICT atau TIK. 9. Setiap pelajar harus mendapat fasilitas yang sama. Jadi dalam pembelajaran yang menggunakan komputer, setiap pelajarnya harus memakai satu komputer yang memadai. Jika komputer yang dalam kondisi baik hanya sebagian, akan ada siswa yang hanya menonton sehingga mereka tidak menguasai penggunaan komputer. Yang ke-10, dalam pembelajaran, siswa-siswa yang tidak antusias dalam penerimaan materi seringkali lebih suka main game selama pembelajaran, sehingga mereka tidak konsentrasi dan tidak menerima materi yang diajarkan. Daftar pustaka dari Awaludin Ardi tahun 2015, pengertian ICT dan fungsinya. Makalah Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah,
Yang kedua, Muhammad Prawiro 2019, arti literasi, pengertian, tujuan, manfaat, dan jenis-jenis literasi. Dari artikel maxmonroe.com. Sekian, terima kasih.